Semuanya karyawannya muslim, tapi mayoritas tidak sholat. Kami sebagai pemilik perusahaan merasa punya tanggung jawab moral ya. Bagaimana setidaknya karyawan kita itu mereka melaksanakan sholat. Kalau 5 waktunya belum bisa, setidaknya 2 waktu saat di pabrik mereka bisa mengerjakan. Dan ketika kebijakan itu diterapkan, penentangan sangat besar. Hak asasi kok diatur-atur, ini dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Perusahaan kok mengatur sholat dan lain sebagainya. Tapi kami tetap kekeh bahwa tak apalah ini menjadi pertentangan. Bahkan kalau mereka tidak sholat, kita SP. Pernah ada yang tidak sholat berjamaah, itu ada sekitar 15 orang, ketahuan, kita panggil semua, kita suruh buat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi sebetulnya. Jadi tegas dalam hal itu, karena kami beranggapan orang yang menegakkan sholat itu dia akan bisa menyelesaikan urusan pekerjaannya dengan baik, urusan pribadinya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk, channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengangkat sebuah berita yang bisa dikatakan cukup viral. Ya, judulnya di portal Islam ya, portalislam.id. Judulnya inilah: pengertian orang kaya berdakwah dengan harta dan kekuasaan. 15 karyawan tidak sholat, kami beri SP atau surat peringatan. Inilah pengertian orang kaya berdakwah dengan harta dan kekuasaan. 15 karyawan tidak sholat, kami beri SP atau surat peringatan. Perusahaan kok ngatur ibadah karyawan sih? Ini jawaban ibu yang punya perusahaan tersebut. Kita saksikan videonya. Ada kebijakan dari direksi untuk mewajibkan sholat duhur dan sholat asar berjamaah. Semuanya karyawannya muslim, tapi mayoritas tidak sholat. Kami sebagai pemilik perusahaan merasa punya tanggung jawab moral ya. Bagaimana setidaknya karyawan kita itu mereka melaksanakan sholat. Kalau 5 waktunya belum bisa, setidaknya 2 waktu saat di pabrik mereka bisa mengerjakan. Dan ketika kebijakan itu diterapkan, penentangan sangat besar. Hak asasi kok diatur-atur, ini dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Perusahaan kok mengatur sholat dan lain sebagainya. Tapi kami tetap kekeh bahwa tak apalah ini menjadi pertentangan. Bahkan kalau mereka tidak sholat, kita SP. Pernah ada yang tidak sholat berjamaah, itu ada sekitar 15 orang, ketahuan, kita panggil semua, kita suruh buat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi sebetulnya. Jadi tegas dalam hal itu, karena kami beranggapan orang yang menegakkan sholat itu dia akan bisa menyelesaikan urusan pekerjaannya dengan baik, urusan pribadinya dengan baik. Oke, sahabat Yuk Ngaji Yuk yang dirahmati Allah SWT, telah kita saksikan, kita tonton bersama-sama. Ya, ada sebuah perusahaan yang pimpinannya seorang muslim yang memberikan surat peringatan kepada 15 karyawannya yang meninggalkan sholat. Ya. Pertama, kita akan sampaikan dulu sebuah survei hanya 38,9% umat Islam Indonesia yang tunaikan sholat. Jadi ini sebuah musibah, sebuah keprihatinan mendalam bagi kita yang mengaku Islam. Bagaimana bisa kita mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi kita meninggalkan salah satu daripada rukun Islam yang terpenting setelah syahadat adalah sholat. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, apa yang dilakukan sebuah perusahaan ini yang memberikan surat peringatan bagi 15 orang karyawan yang meninggalkan sholat, ini mungkin bagi kebanyakan kita di akhir zaman ini adalah kebijakan yang terasa asing. Tapi kalau kita kembali lagi dari peringatan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan pada akhir zaman juga akan kembali terasing. Siapakah orang-orang yang asing itu? Adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ketika orang lain meninggalkannya. Jadi kebijakan ini sekali lagi mungkin di telinga kita sesuatu yang asing, tapi
beruntunglah bagi kita yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengingatkan orang untuk kembali kepada syariat, mengingatkan orang untuk mendirikan sholat, itu menjadi bagian daripada orang-orang yang terasing. Maka beruntunglah kita, ya, khususnya perusahaan ini, ya, karena melakukan kebijakan yang mungkin dianggap asing tapi itu terhormat di sisi Allah dan Rasulnya. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, ada lagi hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita, barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dia dengan tanganmu. Maksudnya tangan ini adalah kekuasaan. Jadi bagi siapa saja kita yang mengaku beriman pada Allah SWT, memiliki kekuasaan, apakah itu kita menjadi atasan, kita memiliki perusahaan atau jabatan apapun yang bisa memberikan keputusan yang baik, maka tidak ada salahnya kalau seandainya kita berusaha untuk membumikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya sholat. Jadi kita manfaatkan kekuasaan kita manfaatkan jabatan kita manfaatkan pengaruh kita untuk melakukan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Salah satunya adalah dengan mendirikan sholat. Ya, tentunya pastinya juga dengan pemahaman, ya, dengan kaidah-kaidah Islam, diajak karyawannya untuk mengamalkan sholat, dinasihati dengan cara-cara yang terbaik, dikasih contoh-contoh yang terbaik, kasih keteladanan, dan apa saja hukum-hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu bagian daripada usaha kita untuk menyadarkan umat Islam untuk tidak lagi yang namanya mengecilkan yang namanya sholat 5 waktu khususnya. Lalu sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, sholat itu rukun kedua di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Artinya apa? Bahwa dosa terbesar di sisi Allah, ya, itu yang pertama adalah mempersekutukan Allah atau syirik, pelakunya disebut musyrik. Dan dosa terbesar kedua di sisi Allah adalah meninggalkan sholat. Ya, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara kami dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi ulama mayoritas berpendapat bahwa bagi siapa saja yang mengaku muslim meninggalkan sholat maka dia keluar dari Islam. Jadi imannya, Islamnya tidak dianggap oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini konsekuensi yang terberat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat sementara dia mengaku sebagai seorang muslim. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, di lain hadis Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ikatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Kalau simpul atau ikatan ini yang satu lepas, maka umat Islam akan bergantung kepada simpul dan ikatan yang lainnya, dan seterusnya. Dan simpul atau ikatan pertama kali yang lepas adalah hukum. Jadi hari ini banyak umat Islam yang mengaku Islam itu alergi dengan yang namanya hukum-hukum Islam, alergi dengan namanya syariat Islam. Dan simpul yang terakhir yang lepas, ikatan yang terakhir yang lepas itu adalah sholat. Jadi kalau seandainya simpul atau ikatan terakhir itu lepas, maka tidak ada lagi pegangan bagi siapa saja yang mengaku muslim, ya, untuk menjaga keimanannya, ya, dari keburukan-keburukan yang ada di luar. Jadi kalau seandainya simpul terakhir itu yang bernama sholat kita sudah terlepas, maka pintu-pintu keburukan akan terbuka dengan lebar. Nah, semoga ini bisa menginspirasi khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang pimpinannya adalah seorang muslim, ya, bisa pelan-pelan, ya, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, mengamalkan apa yang diamalkan oleh ibu ini yang memberikan SP, ya, surat peringatan bagi karyawan yang meninggalkan sholat. Ya, insya Allah dengan begitu akan turun yang namanya rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan untuk perusahaan dan pimpinan serta jajaran karyawannya. Perusahaannya akan semakin berkah, rahmat Allah akan turun, dan insya Allah akan sukses tidak saja di dunia tapi juga sukses di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.